Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di minggu pertemuan yang kedua, ya. Kali ini kita akan membahas materi yang mengenai menelaah struktur dan unsur kebahasaan pada teks deskripsi. Nah, namun yang akan kita bahas terlebih dahulu adalah tentang struktur teks deskripsi, supaya kalian lebih memahami bagian-bagian strukturnya. Maka dari itu kita akan membahas struktur terlebih dahulu. Setelah kalian bisa memahami, baru kita lanjut ke pembahasan mengenai unsur kebahasaan yang terdapat di dalam teks deskripsi. Nah, di pertemuan ini kalian harus bisa menelaah yang mana sih termasuk ke dalam bagian struktur teks deskripsi pada paragraf yang akan disediakan nanti, ya. Nah, disiapkan catatan kalian, buku LKS kalian, ataupun buku paket kalian sambil menyimak video pembelajaran kali ini. Oke? Nah, untuk mempersingkat waktu, kita akan mulai saja ya tentang materi kita hari ini, menelaah struktur teks dan unsur kebahasaan pada teks deskripsi. Oke, yang pertama, nah kita akan membahas tentang kompetensi dasar dan indikatornya terlebih dahulu ya. KD yang terdapat pada pembelajaran hari ini yaitu 3.2 tentang menelaah struktur dan unsur kebahasaan dari teks deskripsi tentang objek ya. Adapun indikatornya yang pertama menyebutkan struktur teks deskripsi, yang kedua menentukan bagian-bagian pada teks deskripsi yang disajikan. Nah, indikator yang pertama dan yang kedua inilah yang kita bahas pada hari ini. Nah, sedangkan untuk indikator yang ketiga dan keempat itu kita akan membahasnya di pertemuan yang selanjutnya. Jadi Bapak bahas hanya dua indikator terlebih dahulu supaya kalian lebih jelas, lebih memahami mana bagian-bagian struktur teks deskripsi. Nah, oke kita lanjut. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini ya, setelah kalian menyimak materi hari ini, kalian tuh harus mampu memahami bagian-bagian struktur teks deskripsi. Yang kedua, harus bisa memahami menentukan bagian identifikasi, klasifikasi, serta pun deskripsi bagian pada teks deskripsi yang akan disajikan. Nah, jadi tujuan pembelajaran ini harus dicapai ya, harus kalian capai supaya kalian bisa memahaminya. Oke, kita lanjut. Nah, di sini disediakan sebuah gambar ya, sebuah gambar ruangan kelas ya. Kalau kalian lihat di situ banyak objek yang terdapat. Nah, jadi Bapak minta coba kalian cermati dulu gambar yang ada di sini ya. Kalian cermati, coba kalian membuat sebuah teks deskripsi melalui gambar ini. Oke. Coba kalian cermati terlebih dahulu. Oke, sudah. Nah, di situ di ruangan kelasnya terdapat apa saja? Ya. Ya, terdapat dua buah papan tulis yang berwarna putih yang berbentuk persegi panjang. Ada foto presiden dan wakil presiden, ada lambang Garuda. Ya, di mana ada dua buah lampu yang terdapat di langit kelas. Ya, ada tiga buah jendela, ada sebuah AC, ada beberapa poster yang menempel di dinding, ada bendera merah putih, dan meja guru serta meja siswa yang tertata dengan rapi. Nah, gambar ini mempunyai banyak objek yang bisa kalian deskripsikan. Apa sih warnanya? Apa sih bentuknya? Di mana sih posisinya? Ya, itu bisa kalian deskripsikan melalui gambar ini ya. Dengan melihat gambar ini, kalian bisa mendeskripsikannya, menggambarkannya, ataupun melukiskannya. Ya, inilah tujuan dari teks deskripsi. Oke, nah kita contohkan misalnya
judulnya tentang kelasku. Kelasku 7A sangatlah indah. Kelasku 7A sangatlah rapi, di mana di kelasku terdapat 2 buah papan tulis yang berwarna putih untuk guru dan siswa melakukan proses pembelajaran di kelas. Nah, adapun di kelasku itu terdapat satu foto presiden dan satu foto wakil presiden, yang dimana ada lambang Garuda Pancasila, ya, dan beberapa poster yang menempel di dinding serta bendera merah putih yang terletak di pojok kiri kelas kami. Nah, di depan papan tulis terdapat sebuah meja guru, ya, untuk melakukan proses pembelajaran di depan kelas, ya, dan meja siswa yang berada di depannya untuk melakukan kegiatan proses pembelajaran, ya, yang mana meja guru dan siswa itu bentuknya sama berwarna coklat, ya, mana meja siswa tertata dengan rapi, ya. Nah, kurang lebih seperti itu mendeskripsikan sebuah gambar yang menjadi sebuah teks deskripsi, ya. Bisa kalian lihat, juga kalian bisa mengambil contoh, misalnya kalian mengambil foto atau gambar atau sebuah pemandangan tubuh khatulistiwa atau pasir panjang, ya, dan lain sebagainya. Bisa kalian deskripsikan objek-objek tersebut. Oke, paham? Kita lanjut. Nah, ciri-ciri teks deskripsi, kita mengulang sebentar, ya, tentang ciri-ciri teks deskripsi yang terdapat di pembelajaran sebelumnya, ya, yang sudah kalian dapatkan di pembelajaran sebelumnya. Ada ciri-ciri teks deskripsi. Itu yang pertama, berisikan penggambaran atau penjelasan suatu objek, ya. Objeknya otomatis dilukiskan mengenai apa? Kelasku tadi, partai pasir panjang atau tubuh khatulistiwa. Oke, yang kedua, penggambaran atau penjelasan suatu objek yang menjadi topik dituliskan secara detail, ya. Artinya, penjelasan atau penggambaran di dalam teks deskripsi akan membuat pembacanya mengerti secara jelas dengan apa yang dijelaskan di dalam teks. Jadi, ini dituliskan secara detail, ya, suatu objeknya. Nah, objeknya tadi terletak mana, papan tulisku di mana letaknya, posisinya, meja guru, ya, dan lain sebagainya. Oke, yang ketiga, ketika pembaca membaca teks deskripsi, pembaca seolah-olah merasakan, melihat, mengalami secara langsung apa yang dibicarakan pada teks tersebut. Jadi ini melibatkan sebuah kesan indera. Oh, ini loh ternyata kelasku bentuknya seperti ini. Oh, ini loh ternyata tubuh khatulistiwa. Oh, ini loh ternyata pasir panjang, ya. Nah, seperti itu bisa kalian deskripsikan yang melibatkan kesan indera, ya. Oke, yang keempat, teks deskripsi berisikan paragraf yang menjelaskan suatu objek berdasarkan warna, bentuk, ukuran, dan ciri-ciri fisik maupun psikis objek tersebut yang sangat detail, ya. Jadi, berisikan tentang warna, bentuk, serta ukuran, ya. Itu ciri-ciri teks deskripsi. Oke, struktur teks deskripsi. Nah, struktur teks deskripsi kalian sudah mengetahui ada berapa struktur teks deskripsi? Ada 3, ya, di LKS-nya ada. Ya, di LKS-nya ataupun di buku paketnya itu ada 3 struktur teks deskripsi. Yang pertama, apa? Yang pertama itu identifikasi, ya. Yang kedua, klasifikasi. Yang ketiga,
deskripsi bagian. Nah, 3 struktur teks deskripsi, identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi bagian. Nah, di penjelasannya akan kita bahas satu per satu. Oke. Nah, identifikasi. Kita mulai dari identifikasi. Itu adalah struktur teks deskripsi yang memuat definisi secara umum tentang objek yang dideskripsikan, ya. Memuat definisi secara umum. Nah, jadi di sini di paragraf pertama itu menjelaskan tentang pendefinisian objek. Misal, pantai pasir panjang adalah atau merupakan sebuah pantai yang terletak di kota Singkawang. Ya, Tugu Katulistiwa adalah monumen Katulistiwa yang terletak di kota Pontianak. Nah, seperti itu. Ada kata definisi, ya, yaitu adalah merupakan, ya, yakni, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan ciri dari kata definisi, ya, ada penjelasan di situ yang terletak di paragraf pertama. Oke, yang kedua ada deskripsi bagian. Oh, yang kedua itu klasifikasi, ya. Nah, klasifikasi itu merupakan sebuah pengelompokan atau pengkategorian yang terdapat dalam sebuah teks deskripsi, ya, pengkategorian objeknya. Nah, misal tadi objeknya tadi adalah kelasku ukurannya 9 kali 8 segi. Terdapat kursi yang berjejer 5 buah secara rapi. Nah, misalnya seperti itu. Oke, yang ketiga, deskripsi bagian. Nah, deskripsi bagian ini memuat sebuah isi dari teks deskripsi yang diperbincangkan, ya. Itu struktur teks deskripsi yang memuat deskripsi secara terperinci dan menggambarkan secara jelas objek yang dideskripsikan. Nah, menggambarkan secara jelas objek yang dideskripsikan. Berarti di sini membuat sebuah isinya. Nah, isinya inilah yang akan kalian gambarkan melalui deskripsi bagian yang membuat pembaca itu seolah-olah bisa merasakan, mengalami, ataupun melihat secara langsung yang melibatkan kesan indera. Oke. Nah, kalian perhatikan contoh yang di depan. Ya, di sini sama dengan contoh yang ada di LKS kalian, ya, tentang tari kukila, ya. Bisa kalian baca, bisa kalian pahami terlebih dahulu mana sih yang termasuk bagian identifikasi, mana sih yang termasuk bagian klasifikasi, dan yang mana termasuk ke dalam deskripsi bagian. Oke, coba kalian pahami per paragrafnya, ya, per strukturnya. Oh, ternyata ini identifikasi, oh ternyata ini klasifikasi, oh ternyata ini deskripsi bagian. Bisa kalian pahami dan kalian cermati terlebih dahulu. Nah, oke, sudah paham? Sudah jelas? Identifikasi. Ya, tadi kan pengertiannya yang memuat pendefinisian secara umum, ya. Nah, perhatikan di paragraf yang pertama itu tari kukila merupakan. Nah, ada kata merupakan di situ termasuk ke dalam bagian identifikasi yang menjelaskan objek tari kukila secara detail di awal paragraf, ya, yang menjelaskan objek tari kukila secara detail di awal paragraf. Nah, kita baca, tari kukila merupakan tarian yang menggambarkan gerak-gerik burung, irama maupun ragam gerak yang dinamis dan lincah disusun untuk menggambarkan kegesitan burung dalam meluncur, ya. Nah, itu merupakan penjelasan mengenai tari kukila, ya. Oke, yang klasifikasi, struktur yang kedua. Struktur kedua ini pengkategorian, pengelompokan suatu objek.
Nah, bisa kalian simak di depan ya, di gambar itu ataupun di LKS kalian mana penjelasannya tentang dalam falsafah Jawa, kukila termasuk ke dalam 5 syarat paripurnanya hidup seorang laki-laki setelah wisma rumah, wanudia istri, turangga kendaraan, dan curiga senjata. Nah, kukila dalam falsafah Jawa tersebut berarti burung peliharaan sebagai kelagenan atau hobi. Nah, di situ menyimpulkan atau memberikan sebuah pengkategorian tentang falsafah Jawa, ya. Oke, yang struktur ketiga, deskripsi bagian yang memuat isi dari objek yang sedang diperbincangkan atau dibicarakan atau dijelaskan. Nah, isinya, karena tarian ini bersifat imitasi dari gerakan kukila, penari biasanya menggunakan kostum menyerupai burung, ya, menyerupai burung. Sekilas mirip tari merak. Perbedaannya adalah selendang hijau yang diikat di belakang, tidak dimekarkan. Nah, sedangkan persamaannya dengan tari merak yaitu kepala penari dihiasi semacam mahkota berbentuk burung. Jadi di kepala penari itu menggunakan mahkota yang berbentuk burung, ya. Selain kostum, bentuk koreografinya pun diatur sehingga gerak-gerakan yang dihasilkan serupa dengan kelincahan burung. Nah, jadi gerak-geriknya itu serupa dengan kelincahan si burung tari kukila, ya. Nah, di sini menjelaskan tentang isinya, ya, objek yang diperbincangkan. Nah, tadi kostumnya menyerupai burung, oh berarti pemainnya ataupun penarinya itu menggunakan kostum burung, berarti terlintas di imajinasi kita, oh seperti ini loh ternyata tari kukila yang menggunakan kostum burung, ya. Di atas kepalanya ada mahkota seperti burung. Nah, oke, sudah paham, jelas, ya, tentang bagian-bagian tiga struktur teks deskripsi ini, ya, ada di identifikasi, klasifikasi, dan deskripsi bagi bagian. Oke. Nah, kalaupun kalian masih belum memahaminya, kalian bisa mengomentari video pembelajaran ini di kolom komentar. Kalau kalian belum merasa paham, ya, boleh ditanyakan. Oke, lanjut. Nah, di sini ada teks yang Bapak acak, ya, ini tidak mesti di paragraf awal, ya, bisa paragraf akhir, bisa di paragraf pertengahan, ya. Nah, Bapak minta nanti kalian ini membaca dan menentukan ini termasuk ke dalam struktur bagian yang mana. Oke, silakan dibaca. Oke, sudah? Nah, di sini menjelaskan tentang sebuah objek, ya. Nah, ini teks ini termasuk ke dalam struktur bagian apa? Ada yang tahu struktur bagiannya bagian apa? Ya, yaitu klasifikasi, penggolongan atau pengelompokan maupun pengkategorian sebuah objek, ya. Kalian perhatikan, tak hanya statusnya yang merupakan sekolah terbaik, kelengkapan fasilitas dan luasnya sekolahku juga menjadi salah satu faktor yang mendorong para calon siswa untuk belajar di sekolahku. Luas bangunan sekolahku kira-kira 2 hektar yang terbagi menjadi 4 lokal bangunan. Nah, ketika pertama kali masuk sekolahku, kita akan menjumpai lokal bangunan pertama, yaitu ruang guru, kantor administrasi, dan ruang kegiatan siswa. Nah, ada juga yang di bawahnya itu, pada komplek kelas 1 ada 7 kelas yang terdiri dari kelas 7.1 sampai 7.5. Pada komplek kelas 8 ada 7 kelas yang terdiri dari kelas 8 IPA 1 hingga 3 dan 8 IPS 1 hingga 4. Nah, ini
pengkategorian sebuah objek sekolahku atau pengelompokannya. Nah, K ini termasuk ke dalam jenis struktur klasifikasi. Oke. Nah, kalau yang ini perhatikan dan simak, ini termasuk ke dalam struktur yang mana? Oke, sudah dapat? Ya, ini termasuk ke dalam struktur bagian identifikasi yang menjelaskan objek secara rinci ya, dengan menggunakan kata pendefinisian secara umum. Oke, sekolahku yaitu SMA Negeri 3 Bandar Negeri adalah ya, adalah salah satu sekolah yang terbaik di kotaku. Nah, ada kata adalah di situ yang merupakan ciri dari kata pendefinisian ya. Ini termasuk ke dalam bagian identifikasi. Oke, paham ya? Mudah kan? Nah, seperti itu. Yang terakhir. Yang terakhir. Nah, ini termasuk dalam struktur yang mana? Coba dibaca terlebih dahulu. Oke, termasuk di bagian struktur yang mana? Ya, ini merupakan sebuah isinya, isi dari teks deskripsi ya, yaitu struktur deskripsi.